Selamat malam Aumania. Kita kembali lagi di Midnight Live, kali ini episode 41. Masih bersama saya Valentinus Reza yang tiada duanya. Kalau satu-satunya ya cuma kamu. Ya dibohongin gak percaya. Kita akan menghadirkan berita yang gak kalah panas dari perang Amerika Israel lawan Iran. Tapi tetap memberi hiburan. Lucu gak lucu, yang penting aman. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini saya buka dengan kalimat pembuka. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Gimana, sudah mirip Mbah Tejo belum? Itu tadi ungkapan populer Dalang saat membuka babak kelam di pertunjukan wayang. Tapi kan nggak mungkin saya main wayang. Saya akan beritakan tentang dunia yang sedang meradang. Bukan karena global warming, tapi karena konflik global yang semakin genting. Nggak percaya? Simak baik-baik. Siapkan telinga. Ini hidung ya. Siapkan mata. Dan kuota. Biar bisa streaming pakai HP. Kalau nggak punya HP ya nonton TV. Kalau nggak punya TV ya beli. Kayak penonton dong. Semuanya punya. Punya TV, punya HP, modal ngutang semua. Jadi begini ceritanya begini. Amerika Serikat, abang-abangannya Israel, tanpa persetujuan Senat langsung tancap gas. Kayak anak SMA belain geng tongkrongan. Meski remet lagi pas ujian. Yang penting modal nekat buat belain temen dekat. Tiba-tiba ngebom 3 fasilitas nuklir Iran. Alasannya biar Iran gak pegang senjata nuklir. Katanya demi dunia lebih aman. Padahal yang takut sebenarnya mereka sendiri. Padahal Badan Energi Atom Internasional sudah kasih warning. Jangan serang, itu fasilitas nuklir bukan kandang ayam. Kalau meleduk gak cuma Iran yang ambyar, satu planet bisa bubar. Tapi ya gitu, namanya juga Amerika. Kalau negara lain ngegas dibilang pelanggaran HAM. Kalau mereka yang ngegas dibilang langkah strategis. Standar ganda. Bahasa Rusianya Atnak Ratnats. Standar ganda kalau dibalik. Udah kayak mantan. Salahnya di kita, bener di dia terus. Kasus. Jangankan larangan ngebom, surat penangkapan bestinya Benjamin Netanyahu dari Mahkamah Pidana Internasional aja cuma di-read, nggak direspon. Kayak ngechat gebetan lagi ngambek. Dibaca, dibiarin, biar kita ngerasa bersalah sendiri. Berteman boleh, tapi kalau teman salah jangan dibelain dong. Situ Presiden Amerika apa ketua geng Nero? AS di bawah komando Trump. Gayanya udah mirip supervillain Marvel. Kalah Thanos. Thanos harus ngejentik. Trump tinggal nunjuk peta. 3 fasilitas nuklir Iran kena bombardir. Habis ngebom, Trump langsung pidato. Dia bilang, ini keberhasilan militer yang spektakuler. Ya iyalah spektakuler. Coba yang kena Gedung Putih, pasti namanya tragedi. Bisa aja saya. Bestinya Netanyahu nggak ketinggalan, langsung komen kesuksesan temennya. Niatnya pansos malah boncos. Karena kena serangan balik rudal Iran. Dan sehari kemudian Iran bilang detektor radiasi nihil. Nggak ada kebocoran alias aman. Dikira kertas ternyata keras. Dikira cupu ternyata suhu. Trump dan Netanyahu beraninya keroyokan lawan Iran. Ngomongnya perang tapi gayanya bocah SMA tawuran. Cuma bikin keresahan. Mental tempe mendoan. Lembek kenyal. Melihat konflik yang semakin panas di Timur Tengah, Indonesia bereaksi tegas. Ya, tegas secara diplomatis. Kecaman keras udah. Evakuasi WNI juga sudah. Habis itu ya nonton dari jauh sambil scroll TikTok. Nyari promo bensin.
Promonya nggak ada, yang ada lihat tren baru. Dan ungker. Ungke. Ungker. Ungke. Duk tak, duk 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 tak. Uye. Padahal nih ya, efek konflik di Timur Tengah nggak cuma bikin panas situasi di sana, tapi bisa bakar dompet kita juga. Coba cek data, harga minyak loncat 13% pas serangan ke Teheran 13 Juni kemarin. Minyak Brent tembus $78,5 per barrel. Satu barrel itu 159 liter. Dan kalau Iran sampai nutup Selat Hormuz yang jadi jalur pengiriman hampir seperempat minyak dunia. Harga minyak bisa tembus $130 per barrel. Ini kata JP Morgan yang prediksinya sering dipakai orang kaya. Bukan omongan temen lo di warkop. Yang bayar kopi aja masih tunggu gajian dulu. Iya nggak penonton? Kasbon lagi, kasbon lagi. Nasib Indonesia gimana ya, jelas panik. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Jadi gini, negara kita sudah nggak bisa ekspor, malah hampir full impor minyak. Dengan lebih dari 50% BBM masih impor. Jelas negara kita ngos-ngosan. Kayak bapak-bapak nekat main pedal di atas jam 10 malam. Niatnya sehat, ujungnya masuk angin, minta kerokan, besoknya nggak kerja, izin rawat jalan. Bahkan subsidi energi dikhawatirkan tembus 500 triliun rupiah. Kalau dibeliin paket skincare menuju Indonesia glowing. Melihat krisis energi, pemerintah sudah lama mewacanakan mau mandiri energi. Tapi sampai sekarang belum eksekusi. Masih sampai tahap ngide. Menteri Keuangan Sri Mulyani udah ngegas, pasang warning keras. Katanya BI harus mulai mikir ulang soal suku bunga. Tapi ya gimana, BI juga lagi galau. Naikin bunga, konsumsi rakyat ambyar. Nggak dinaikin, inflasi bisa ngamuk. Kayak orang lapar disuruh sabar. Yang ada kena gampar. BI overthinking duluan kayak mau nembak gebetan. Ditembak, takut ditolak. Nggak ditembak, keburu teman sendiri yang gasak. Rupiah juga mulai goyang, investor asing mulai kabur. Kayak mantan yang bilangnya, aku mau me time. Taunya udah nikah sama bestie. Akibatnya harga barang impor naik, daya beli rakyat turun. Mak-mak ngamuk di pasar. Bapak-bapak bingung mau beli bensin apa bayar listrik. Dua-duanya nggak ada diskonnya. Sektor energi juga ikut lemes. Kontribusinya ke negara turun 10-13%. Dulu jadi tumpuan, sekarang jadi temen nongkrong yang datang cuma bawa korek tapi ngebul duluan. Bagi ya bro, bagi beli. Ditambah ekspor kita ke Timur Tengah juga goyah, pemasukan seret, pengeluaran jor-joran. Ya mirip lah sama penonton. Gaya elit ekonomi sulit. Jadi efek dari konflik Iran versus Amerika dan Israel tinggal tunggu waktu, bikin deg-degan terus. Kayak kerja di perusahaan yang tiap minggu ada kabar PHK, tapi HRD masih ngepost we are family. Udah kayak kata-katanya Dominic Toretto tuh. Fast and Furious. Ini kerjanya yang disuruh ngebut. Bang Yose Rizal Damuri dari CSIS bilang pemerintah belum berani ambil langkah. Masih pengen nyenengin semua pihak. Udah kayak bucin. Di sana panggil sayang, di sini panggil sayang. Penyayang banget ya kamu. Ini negara bukan resepsi pernikahan. Gak harus semua seneng. Kadang keputusan pahit harus diambil biar gak semua ambruk. Lagian kalau terlalu banyak mikir, endingnya malah bukan dapat lovers, malah nambah haters. Meski situasi Indonesia mirip film Warkop, maju kena mundur kena, tapi bakal lebih sakit kalau kita nggak maju, nggak mundur alias diam di tempat sambil ditonjokin harga minyak. Indonesia harus pilih mau terus bergantung dan bucin impor atau berdiri sendiri. Cetak biru energi sudah harus dieksekusi, jangan tunggu harga BBM sampai setara DP rumah subsidi. Sekarang yang kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap sendirian. Bas Boy lagi nih, sendirian. Aku memang masif tapi aku bukan Rian. Bas Boy itu. Dan jangan harap bisa mandiri kalau mafia migas masih eksis.
Kalau tiap proyek energi masih dibagi-bagi kayak nasi kotak arisan. Rebutan lagi. Dan itu semua dimulai dari berani, dari tekad, dari pemimpin yang bisa bilang, biar aja nggak populer, yang penting bener. Bukan bikin kebijakan yang cuma menguntungkan partner. Kita lanjut dari berita konflik di Timur Tengah yang efeknya bisa bikin kita susah. Kita geser ke kasus hukum dalam negeri yang semakin bikin rakyat risih. Jadi baru-baru ini Mahkamah Agung lagi-lagi bikin rakyat garuk-garuk kepala. Bukan karena ketombe. Pakai hitam siapa takut? Tapi karena putusan yang bikin rakyat bete. Kali ini MA memangkas hukuman Ghazalba Saleh, hakim agung nonaktif yang kerjanya nggak bersih padahal cuci uang. Dalam putusan kasasi yang diketok tanggal 19 Juni dipimpin Ketua Majelis Duyarso Budi Santiarto bareng Arizon Megajaya dan Yanto. Bukan trio macan tapi suka goyang putusan. Dari vonis 12 tahun digoyang jadi 10 tahun dan kurangi subsider. Biar Ghazalba nggak stres, bisa tidur nyenyak sambil ngiler. Hakim Yanto bilang putusan tingkat pertama lebih tepat. Tepat bagi siapa dulu nih? Di hati rakyat. Buktinya masih ngeganjel. Banyak yang protes tuh. Toh ganjel toh. Toh ganjel. Ganjel toh. Protes pertama datang dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang bilang ini vonis ngerusak semangat pemberantasan korupsi. Yudi nambahin harusnya minimal ya 12 tahun kayak putusan banding atau syukur-syukur bisa 15 tahun sesuai tuntutan jaksa, bukan malah dipotong. Yudi juga jelasin kalau Hakim Agung itu teladan dan kalau kelakuannya kayak preman jangan malah potong hukuman. Protes selanjutnya dari Boyamin Saiman, koordinator Maki yang teriak, ini nggak adil, nggak kasih efek jerah. Katanya pasal pencucian uang aja bisa sampai 20 tahun. Belum tambahan pasal gratifikasi. Tapi hukumannya lebih pendek dari cicilan rumah subsidi. Tapi ya begitulah, di negeri ini makin tinggi jabatannya makin pendek hukumannya. Kalau penonton makin stagnan gajinya, makin banyak kerjaannya. Uye. Mungkin banyak penonton dan pemirsa yang nggak paham kasusnya Ghazalba Saleh. Saya ceritain dikit ya. Kalau kebanyakan saya jadi aus nanti. Aus jabatan. Bisa aja saya. Jadi Ghazalba ini terlibat ngurangin hukuman mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Baru kelar bantu tersangka, gantian ditetapkan tersangka suap sama KPK. Tapi nasibnya sama-sama dapat pengurangan hukuman. Jangan-jangan trio yang potong vonis Ghazalba juga mau mengikuti jejaknya. Jangan ya Dek ya. UIA, UIU, EO. Dakwaannya main-main nggak main-main. Ada gratifikasi 650 juta rupiah dan tindak pidana pencucian uang 62,89 miliar rupiah. Uangnya dibelanjain buat mobil mewah, tanah, lunasin KPR, sampai ditukar ke dolar Singapura dan dolar AS. 62,89 miliar dapat hukuman cuma 10 tahun. Sebulan masih dapat tuh 500-an juta. Lah kalau penonton kerja 10 tahun. Akhir bulan nggak ngutang aja udah sujud syukur. Tumpengan. Beli tumpengnya ngutang lagi. Siklus macam apa ini? Dan yang bantuin nyuci duit kakaknya dan temennya. Kompak, satu keluarga kompak. Keluarga cemana ini? Balik lagi ke Hakim Yanto, anggota majelis sekaligus juru bicara yang kembali dicecar. Tapi dia menolak menjelaskan lebih jauh karena aturan. Dia bilang, lihat aja nanti di situs. Ya. Lihat di website. Ya. Saat ini putusan masih dalam proses minutasi alias proses terakhir biar salinannya cakep pas dipublikasi. Tapi percuma tulisannya rapi, isinya bikin sakit hati. Ini bukan sekedar soal satu orang bernama Ghazalba, ini soal MA yang makin pandai cari celah putusan perkara. Kalau adil masih tergantung latar belakang dan profil. Jangan-jangan MA kepanjangan dari malas adil. Jangan salahkan jika nanti rakyat jadi sinis. Kalau setiap hari keadilan makin tipis. Jangan salahkan rakyat makin malas nurut aturan. Kalau hukum cuma keras ke rakyat,
tapi lembek ke yang punya jabatan. Berita terakhir malam ini, kita tutup soal pemeriksaan. Jadi Senin kemarin, mantan Mendikbudristek periode 2019 sampai 2024, Nadiem Makarim jalan-jalan ke daerah Blok M, bukan buat nongkrong lanjut ngopi-ngopi sambil main Chromebook, tapi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Jadi Nadiem datang pakai kemeja lengan panjang, bawa tas hitam, yang kata kuasa hukumnya isinya dokumen, makanan dan obat pribadi. Mungkin sudah diprediksi pemeriksaannya bakal lama, biar nggak lapar, nggak sakit kepala. Dan ternyata benar pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang mencapai 9,9 triliun itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Angka 9 biasanya bermakna bagus ya, tapi kadang juga bermakna akhir perjalanan. Jangan-jangan pemeriksaan Nadiem jadi akhir dari sengkarut kasus ini. Ya, lihat nanti aja, kita nggak boleh buruk sangka, cuma sedikit curiga. Meski pas datang Nadiem pasang muka statue, setelan cuek. Tapi pas selesai pemeriksaan akhirnya mau bicara ke media. Nadiem bilang bakal kooperatif dan menegaskan statusnya adalah saksi. Dia juga menjelaskan kedatangannya ke Kejagung adalah bentuk kepatuhan warga negara terhadap hukum. Tapi begitu wartawan tanya lebih lanjut, Nadiem langsung balik statue, setelan cuek. Nggak ada jawaban. Mingkem doang kayak ngajak ngobrol gebetan ngambek, nggak diturutin jalan. Kita malam ini di rumah aja ya Beb, lagi bokeh. Gimana Beb, kok diem aja sih Beb? Tapi di rumah ada 9 triliun kok Beb. Bebeknya langsung ngomong, you are the best. Balik lagi ke Nadiem, setelah dicecar dia cuma bilang kalau keluarganya sudah nunggu di rumah. Lah dikira dia doang yang keluarganya nungguin. Wartawan yang nungguin, Anda ngomong juga ditungguin keluarganya, keles. Ats gak nih? Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Nadiem dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu fokus utamanya adalah soal rapat tanggal 6 Mei 2020 yang secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan ajaib untuk pengadaan Chromebook. Padahal 1 bulan sebelumnya, tepatnya bulan April 2020, kajian teknis bilang Chromebook nggak efektif buat pembelajaran. Terutama di daerah yang belum terjangkau internet. Udah ada kajiannya dan dibilang nggak efektif, tapi tetap dibeli. Waduh. Chromebook keren. Pembelajaran belakangan yang penting cuan. Alhasil niatnya mau digitalisasi pendidikan, aksinya jadi dugaan korupsi di kejaksaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang kasih perintah untuk tetap menggunakan Chromebook? Pertanyaan. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Sebelumnya di konferensi pers tanggal 10 Juni di Dharma Wangsa, Nadiem ngomong panjang. Kayak bayi ketemu bubur ayam. Kaget, seneng, nggak berhenti nelen tapi belepotan. Nadiem bilang pengadaan sudah sesuai prosedur. Chromebook dipilih karena lebih murah 10-30% dibanding OS lain. Dan aplikasi Chromebook lebih mudah dikontrol, biar anak nggak terpapar pornografi dan judol. Nadiem juga ngeyel kalau Chromebook cuma buat sekolah yang udah ada internet. Terus yang di daerah 3T gimana tuh? Ya maaf, sinyal belum nyampe katanya. Jadi harap bersabar, ini ujian bukan pelajaran. Sementara itu Kejagung masih kebingungan mencari siapa yang bisikin pengadaan, siapa yang kipas-kipas sambil lihat angka triliunan. Masih misteri, masih kayak drama, banyak karakter tapi plotnya nggak jalan. Dan staf sus Nadiem, Juristan belum juga penuhi panggilan. Katanya masih di luar negeri. Mungkin lagi jalan-jalan sambil mikirin alasan atau ngabisin anggaran. Kejagung juga membuka peluang buat periksa Nadiem lagi karena masih ada informasi yang nggak klop. Ya kita pantau aja kelanjutan kasusnya gimana. Semoga episodenya nggak banyak dan endingnya nggak kocak. Ini kocak. Karena kalau pendidikan cuma jadi alibi buat bakar dana, yang perlu dirombak bukan cuma silabus dan kurikulum merdeka. Tapi niat dan moral yang harus ditatar dari dalam penjara. Biar ingat kalau tugas pejabat itu pengabdian, bukan merdeka utak-atik anggaran.